Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Eh, ya nanti saya mungkin akan minta untuk mengisi daftar hadir nanti di kolom chat nanti saya coba kirimkan link untuk daftar hadir. Jadi saya sengaja mengambil topik ini karena memang saya agak tertarik dengan Reprov ini. Terus terang banyak belajar lah dari Reprov ini sehingga manfaatnya terasa sekali begitu ya. Karena salah satu dari manfaat ini itu bisa menghasilkan ini saya terus terang sudah ada sekitar 4 kalau nggak salah ya, 4 mahasiswa tugas akhir yang sudah lulus gitu ya, menggunakan Reprov gitu. Jadi sangat bermanfaat gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan begini mahasiswa juga bisa terpacu bukan hanya untuk tugas akhir, untuk tugas-tugas sehari-hari juga bisa kita lakukan. Baik, saya mulai dengan mudah-mudahan kita langsung nanti praktek gitu ya. Jadi mohon disiapkan teman-teman yang sudah ada, kemudian sudah download, kemudian sudah mencoba install dan sebagainya. Nanti kita coba pandu juga di sini. Jadi kalau kita bicara mengenai aplikasi yang berhubungan dengan refrigeran itu banyak sekali, gitu ya. Ada RevTool, kemudian ada Bitser juga mengeluarkan. Itu kalau yang RevTool itu dari Danfoss, gitu ya. Kemudian Foreign dan sebagainya, ya. Termasuk Foreign Genetron. Kelihatannya kalau saya melihat ini mereka juga punya kepentingan dengan produk yang mereka punyai, sehingga mereka membutuhkan alat bantu. Nah, alat bantu itu adalah namanya tools. Toolsnya itu adalah salah satunya bagaimana melihat refrigeran, ya, karakter refrigeran seperti apa. Kemudian kalau saya perhatikan dari tools yang ada itu ternyata bahwa mereka kadang-kadang hanya menyajikan korelasi antara tekanan kerja dengan temperatur. Jadi tekanannya berapa, temperaturnya berapa. Yang disebut dengan temperatur berapa di situ adalah maksudnya temperatur saturasi, temperatur jenuh. Baik, nah yang terakhir itu adalah yang Reprov yang saya tuliskan di bawah yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu bisa dilihat seperti apa begitu ya Reprov itu ada di NIST. Jadi NIST itu adalah salah satu dari acuan di Amerika yang intinya adalah bagaimana mereka membuat standar ya. Jadi National Institute for Standard and Testing. Nah, enggak. National Institute for Standard and Testing. Jadi ini mereka mengeluarkan beberapa aplikasi sebetulnya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan Reprov ini kalau Anda mau beli ya silahkan gitu ya, kurang lebih sekitar 325 untuk yang versi 10 gitu ya. Kemudian juga kalau upgrade dari versi 9 kalau sudah punya versi 9 itu bisa di $125 gitu. Dan kebetulan jurusan ini pernah membeli tahun 2000 sekian begitu dan saya coba dengan dengan NIST ini dengan kontak personnya saya minta bisa nggak selalu diperpanjang, ternyata bisa tanpa harus membayar lagi gitu. Jadi terus terang ini adalah Reprov yang saya sharing, Reprov yang gratisan dalam tanda petik sebenarnya berlisensi begitu ya, lisensinya adalah lisensi di jurusan. Baik, ini mengenai Reprovnya sendiri, kemudian saya minta Anda sudah download ya di Bitly ini. Sebetulnya ini adalah Google Drive-nya dari jurusan. Itu saya simpan, di Google Drive-nya saya, di akunnya saya, di akunnya Polban. Nanti kalau Anda dapatkan link-nya ini diklik, gitu ya, link ini diklik. Jadi kalau link ini Anda klik, itu akan muncul kira-kira seperti ini. Kemudian Anda klik yang Reprovnya lah gitu ya kira-kira. Nah, ya, jadi kira-kira Reprovnya di situ Anda klik, maka akan muncul folder dengan isi seperti ini gitu ya. Nah, ada di situ yang exe-nya ada 2. Yang pertama adalah setup, kemudian yang kedua adalah Reprov exe. Yang Anda kalau belum pernah menginstal Reprov, maka Anda gunakan yang setup dulu. Berarti yang setupnya dijalankan. Setelah dijalankan,
baru berikutnya lagi Anda lakukan langkah-langkah. Langkah-langkahnya sebetulnya sudah ada di dalam apa namanya, ini download ya. Setelah download Anda coba jalankan, baca readme dulu. Nah dari readme ini Anda langsung setup begitu ya. Setup kalau belum ada. Kalau sudah ada biasanya butuh yang namanya update. Kalau update itu adalah di sini langkahnya kira-kira langkah nomor 2 gitu ya. Nomor 2 itu untuk mengupdate sebenarnya sangat sederhana. Setelah terinstall kemudian diupdate, dikopikan saja reprov exe, reprov dll, kemudian reprov 64 dll-nya ke dalam direktori yang sama di mana tempat Anda menginstal. Kemudian setelah berikutnya lagi ketika kita menggunakan Excel, nah kita coba jalankan di Excel, kita cek jalan nggak nih reprov kita di Excel. Ya, jadi kita buka Excel-nya, kemudian pilih new file atau new ya katakanlah new lah gitu ya. Kemudian isinya adalah tentu saja worksheet yang kosong. Kemudian di situ pilih file option, kemudian adds in-nya Anda jalankan, kemudian manage Excel add-in, kemudian tekan go. Ya, kemudian pilih browse, arahkan ke default instalasi. Jadi kalau instalasi Anda di reprov-nya adalah di C.2 garis miring program file x86 reprov, ya Anda arahkan ke sana, kemudian pilih reprov XLA. Ya, setelah itu Anda centang dicek di reprov add-ins-nya dan tekan OK. Selesai. Jadi untuk instalasi sangat sederhana, 10 langkah ini Anda lakukan dan kita interaktif saja ya. Jadi kalau ada yang kesulitan tolong sekarang langsung angkat tangan atau kalau enggak langsung bicara aja. Saya langsung tanya gitu ya. Supaya nanti di jalannya lancar gitu ya. Jadi kita tidak ngawang, kuliahnya langsung praktek. Ada yang kesulitan nggak ketika menginstal ini? Saya, Pak. Oke, masalahnya apa kira-kira? Dengan siapa nih? Alifa. Dengan Alifa. Alifa gimana? Masalahnya apa? Alifa pakai Windows berapa? 10. Windows 10, 64? Apa? 64 bit? Iya, 64 Oke, bit. Office-nya? Office berapa Office-nya? 2016. 2016. Oke, mestinya jalan. Kalau 2016 jalan. Ya. Oke. Ininya, Pak. Jadi saya udah add-in. Oke. Lanjut. Gimana, Alifa? Halo, Alifa. Saya udah ngikutin langkah-langkahnya. Tapi? Saya udah ngikutin langkah-langkahnya. Terus saya masukin rumusnya. Tulisannya there's a problem with this formula. Oke. Ya, saya ngerti sekarang. Kita lanjut ya sekarang. Itu masalahnya pasti adalah di titik koma. Ya, jadi kalau di saya, komputer saya, settingan dari settingan dari istilahnya lokal. Kan ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan sebagainya, di mana Excel itu koma dan titik koma cukup berarti. Jadi kalau ada formula seperti ini, nah titik komanya nanti tolong diperhatikan. Coba Anda Alifa diganti reprov komanya ya, setelah tanda kutip D kemudian ada koma, ganti dengan titik koma coba. Ya, ganti kalau dengan titik koma, semua titik koma di sini ganti dengan titik koma ya. Kemudian kalau dia numerik itu ada koma, ada titik. Ya, jadi kalau saya kebetulan pakai yang satuan Amerika, jadi saya pakai titik. Jadi 101.3 artinya 101,3. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia harus koma di situ, kebalik-balik ya. Coba dicoba dulu ya. Oh iya, Pak, udah berhasil pakai titik koma sama pakai koma. Oke, jadi biasanya kalau sudah lancar seperti ini, masalahnya adalah di formulanya masing-masing. Jadi Anda harus memperhatikan ya. Jadi koma menjadi titik koma gitu ya. Terima kasih, Pak. Jadi kalau ini sudah selesai, sudah bisa dijalankan. Ada lagi yang nggak kesulitan? Sebentar. Nggak ada ya? Saya, Pak. Oke, apa masalahnya kira-kira?
pas dibuka ini Pak, yang reprofnya katanya expired. Kalau expired, berarti Anda masuk lagi ke Bitly, kemudian download lagi, kemudian lakukan langkah 2. Langkah 2 di sini Anda pastikan. Jadi update betul, jadi harus diupdate. Jadi reprof ini secara periodik biasanya 6 bulan sekali mereka mengupdate aplikasinya, sehingga kalau ternyata aplikasi ini nggak jalan, biasanya update-nya yang nggak jalan. Jadi coba langkah nomor 2 dilakukan ya. Jadi download lagi ke Bitly. Setelah download di Bitly, kemudian yang langkah 2 ini Anda lakukan. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ya, ini kalau Anda sudah... Saya tidak bisa ngedownload, Pak. Nggak bisa ngedownload? 2 file terakhir tidak bisa didownload. 2 file terakhir? Iya. Oke. Sorry ya teman-teman, kita coba balik dulu ke masalahnya siapa? Masalahnya siapa nih yang tanya barusan? Muhammad Rafi, Pak. Nah, oke. Saya sharingnya saya stop dulu supaya kita sama-sama ini. Oke. Saya share. Oke. WA saya, WA apa namanya? Layar saya kelihatan enggak? Browser. Terlihat, Pak. Oke, browsernya kelihatan ya. Oke. Saya coba cek dulu kalau reprofnya sudah saya share. Rasanya sudah deh. Oke, ini mestinya sudah, ini harusnya sudah. Saya kemarin baru saya upload yang terbaru nih. Reprof DLL 5 Maret itu sudah saya apa namanya? Oke, kalau enggak saya coba Anda download lagi ya, saya copy dikirim ke chat ya. Kok chat saya nggak keluar ya? Oke. Anda download lagi di sini ya. Oke. Silakan download lagi ya. Baik, Pak, akan dicoba. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian saya harus balik dulu ke sini. Daftar hadir dulu ya. Sebentar. Daftar hadir. Biar sekalian. Kalau saya boleh ikut daftar hadir nggak Pak? Nggak usah ya Pak ya? Terserah. Oh, Pak Ade, ada Pak Ade, Pak Ade. Mah. Enggak. Jadi enggak. Oke, ya kita lanjut lagi ya, masuk ke reprov lagi. Jadi setelah kita masuk ke reprov, kalau sudah jalan dan sebagainya, maka akan muncul gini Excel-nya. Kemudian kita coba sekarang
masukkan rumus yang tadi. Sekali lagi, perhatikan format penulisan. Karena apa? Karena setiap Excel itu berbeda. Setiap komputer bisa jadi berbeda. Kalau kebetulan saya menggunakan Inggris, simbol-simbol Inggris, sehingga di situ RepRof itu menggunakan koma, koma. Dalam beberapa kasus biasanya diisi dengan titik koma. Jadi ini titik koma. Kalau nggak jalan, coba dulu dengan titik koma. Kemudian untuk desimal, saya menggunakan titik. Mungkin di tempat atau di komputer Anda semua pakai koma. Jadi Anda perhatikan itu. Setelah ini, kemudian Anda enter. Jadi kalau Anda enter, maka akan muncul bahwa kira-kira ada angka keluar. Kira-kira sekitar 996,5569. Artinya, kalau sudah ini diperoleh, bahwa Anda sudah berhasil. Ya, jadi menginstal atau menambahkan RepRof di dalam Excel, gitu ya, sudah bisa dilakukan. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita akan bicara mengenai RepRof-nya. Bagaimana RepRof di Excel? Kenapa kok tulisannya di situ ada sama dengan RepRof, ada D, ada water, ada PT, ada MKS, ada angka-angka begitu ya. Kenapa kita harus menulis gitu? Karena di dalam penulisan di Excel kita harus memenuhi yang namanya adalah sintak. Jadi sintak RepRof ini kira-kira adalah seperti ini. Bahwa penulisannya sama dengan selalu dimulai dengan RepRof, kemudian kurung buka, kemudian variabel yang mau dicari apa, gitu ya. Mau dicari itu misalkan temperatur, tekanan, entalpi, entropi, CP, CV dan sebagainya. Variabel-variabel yang biasanya kalau di termodinamika yang disebut dengan tingkat keadaan, gitu ya. Kemudian yang kedua diberi koma, kemudian yang kedua adalah jenis refrigeran yang digunakan apa. Ya, atau fluida yang mau kita cari sifat-sifatnya apa. Kemudian ada koma lagi, berikutnya lagi adalah parameter input. Parameter input itu adalah input apa yang kita berikan ke dalam persamaan tadi. Kemudian yang kedua adalah sistem satuan yang digunakan. Apa? Ya, sistem satuannya. Kemudian baru di situ parameter pertama, parameter kedua. Contoh tadi, RepRof pakai tanda petik karena untuk untuk angka, untuk huruf, untuk karakter di Excel kita gunakan tanda petik. Maka di situ artinya D, gitu ya. Kemudian D itu adalah density, berarti rapat massa yang mau dicari. Water itu adalah refrigerannya atau fluidanya, gitu ya. Kemudian PT itu adalah parameter inputnya, itu P tekanan, T temperatur. Oh, jadi nanti masukannya adalah tekanan dan temperatur. Sekali lagi kita juga harus paham dalam mencari sifat-sifat fluida minimal harus ada 2 parameter yang diketahui, ya, atau harus 2 yang diketahui. Ya. Jadi dengan 2 yang diketahui maka kita bisa mengetahui sifat-sifat yang lain. Ya. Jadi kalau kita baca di diagram pH juga demikian. Kita mengetahui kalau ada 2 parameter, tekanan dengan temperatur, atau temperatur dengan entalpi, atau entropi dengan tekanan, dan seterusnya. Jadi selalu ada 2 parameter, maka parameter yang lain atau variabel yang lain bisa kita cari. Satuannya adalah MKS, artinya dalam hal ini kita menggunakan sistem satuan meter, kilogram, dan sekon. Kemudian par 1 itu adalah variabel yang atau parameter yang satu itu adalah 101,3. Artinya satuannya adalah kilopascal. Kenapa kilopascal? Karena kita menggunakan sistem satuan MKS. Kemudian par 2-nya itu adalah 300. Itu adalah menyatakan temperatur. Karena tadi tekanan P dan T, P-nya tekanan, T-nya temperatur. Jadi sintak ini harus difahami betul, dihafalkan betul, kita mau mencari apa dan sebagainya. Contoh misalkan, saya mau mencari entalpi, maka RepRof di situ dituliskannya bukan D tetapi H, ya, entalpi. Oke, nanti kita akan masuk di situ. Baik, ini adalah variabel atau parameter yang kalau di buku panduan RepRof itu disebut dengan label. Jadi ada T, ada P, ada D, ada V, ada E, ada H, ada S, CV, CP, CV, dan sebagainya. Ya, itu di kolom keduanya adalah keterangannya, temperatur, pressure, density, dan seterusnya.
Termasuk juga di situ ada Ki. Ki itu adalah kualitas. Ya, kualitas itu dibagi dua di dalam RevProf. Ada kualitas berdasarkan massa, ada kualitas berdasarkan mol. Jadi ini ada beda. Biasanya di dalam diagram pH yang dimaksud oleh X atau yang di dalam kubah, kualitas di dalam kubah biasanya istilahnya X begitu ya. Itu adalah massa atau kualitas dalam bentuk massa. Jadi perbandingan massa di situ. Baik, kita lanjut. Ini masih bicara mengenai label atau parameter yang ada di dalam ini. Sebetulnya masih banyak. Jadi masih banyak variabel atau label yang bisa kita cari dengan RevProf ini. Jadi sangat banyak sekali sehingga manfaatnya juga banyak ya, terus terang. Baik, tapi yang paling sering kita temui atau paling sering kita dapati itu adalah temperatur, tentu saja, tekanan, densitas, rapat massa gitu ya. Kemudian entalpi, entropi, kemudian ada kualitas. Kalau di dalam Dasref yang sudah pernah dapat dari Dasref, biasanya simbolnya menggunakan X gitu ya. X-nya berapa gitu. Kemudian di volume spesifik, kemudian ada color spesifik pada tekanan konstan ataupun color spesifik pada volume konstan. Ini kelebihan TI. Baik, simbolnya atau labelnya adalah T, P, D, H, S, Kimas atau Kimol. Kemudian V, kemudian CP, CP dan CV gitu ya. Susah jadi orang Sunda mah. Baik, lanjut lagi. Maka berikutnya lagi ada parameter input. Nah, parameter input adalah ya tadi kita harus mencarikan dua parameter yang kita punyai sehingga parameter-parameter lain bisa diketahui. Misalkan pasangannya adalah TP, tekanan dan temperatur, atau TD, temperatur dan density, atau TH, temperatur dan entalpi, TS, temperatur dan entropi, TE, temperatur dan energi, atau Tkimas. Ada Tkimas itu berarti dia kualitas, temperatur dengan kualitas, atau PD, pH, PS dan sebagainya. Atau mungkin Anda membuat sendiri nanti, misalkan S dengan E boleh ya, silakan. S dengan E, kemudian S dengan Q dan sebagainya. Boleh ya. Jadi biasanya dua parameter, tapi yang umum ini yang paling banyak dipakai. Kemudian di dalam diagram pH ada juga kondisi-kondisi jenuh. Contoh di dalam kubah pada saat saturasi. Atau mungkin pada saat di kiri saturasi cair atau di garis kanan. Ya kan diagram pH itu kalau Anda bayangkan dia ada lengkungan gunung gitu ya. Nah, gunung yang kiri ini, garis yang di kiri itu adalah yang disebut dengan garis kondisi cair. Kemudian garis di kanan itu adalah garis kondisi uap jenuh. Jadi cair jenuh dengan uap jenuh. Maka dalam kondisi-kondisi jenuh kita bisa menambahkan di situ VAP. VAP itu adalah menyatakan kondisi uap jenuh. Contohnya tekanan jenuh. Nah, tekanan jenuh itu berarti tekanan jenuh uap kita tuliskan sebagai P pavor. Kemudian kalau cair bagaimana? Jenuh cair kita tambahkan liq. Ya, contohnya adalah misalkan temperatur jenuh liquid. Nah, jadi intinya ada di kiri itu, temperaturnya sekian pada kondisi jenuh. Kita tambahkan telik. Itu saja ya. Jadi ini adalah parameter input yang bisa kita masukkan. Kemudian sistem satuan. Sistem satuannya ada SI dengan temperaturnya Celcius, kemudian ada dengan SI dengan molar, kemudian ada MKS, CGS. Nah, ini ada beberapa satuan-satuan yang biasa dipakai di situ. Kemudian ada berdasarkan British itu English, kalau di situ E-nya adalah singkatan dari English, berarti dia satuannya satuan British yang kita pakai itu adalah Fahrenheit, PSIA dan sebagainya. Kemudian ada lagi 1M itu adalah saya lupa M itu singkatan dari apa, tapi itu juga salah satu dari pasangan sistem satuan yang digunakan di dalam RevProf. Jadi ini Anda kuasai salah satu saja. Jadi misalkan Anda kuasai saya pakai MKS saja. Oke, pakai MKS saja, seterusnya pakai MKS, maka di dalam benak kita itu sudah pasti bahwa misalkan saja temperaturnya pasti Kelvin, kemudian tekanannya pasti satuannya adalah kilopascal. Kemudian kalau volume atau density pasti kilogram per meter kubik.
Kemudian entalpi kilojoule per kilogram, kilojoule per kilogram. Kemudian kalau calor spesifik pasti adalah kilojoule per kilogram Kelvin misalnya. Kemudian kalau viskositas pasti meter per sekon dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah supaya kita paham, maka salah satu saja. Kalau saya pribadi, saya biasanya menggunakan MKS paling gampang di situ ya. Baik. Kita coba di sini kalau sudah semuanya jalan ya, mudah-mudahan semuanya sudah jalan. Anda buka laptopnya, ini bisa diminimize gitu ya, zoom-nya gitu ya, dibukaannya. Kemudian Anda buka Excel-nya. Coba Anda cari entalpi R22 pada tekanan 2 bar dan temperatur 25 derajat Celcius. Itu ada 4 soal ya. Soal kelimanya jangan dulu dilihat. Nah, kalau sudah nanti saya coba tunjukkan di dalam Excel-nya gitu ya. Baik, sudah semua buka laptop dan Excel-nya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah akan saya coba juga sharing di Excel-nya ya, di Excel-nya. Oke, sebentar. Kok nggak bisa ya? Kemana nih? Waduh, bentar, saya harus stop share dulu kelihatannya. Saya buka Excel saya dulu ya. Saya lupa membuka Excel. Pak Windy, mohon izin mahasiswa UI juga ikut, Pak. Silakan. Ada mahasiswa UI ya? Ada Pak Nuryadi ternyata. Wah, jauh-jauh ini Pak Nur. Oke, silakan Pak Nur. Baik. Mudah-mudahan Excel saya kelihatan enggak? Halo? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Terlihat ya Excel-nya ya. Baik. Ini tadi soalnya udah saya salin ya. Satu, cari entalpi R22 pada tekanan 2 bar dan temperatur 25 derajat Celcius. Oke. Ya, kita coba. Maka kita mulai dengan tanda sama dengan. Oke. Kemudian Anda tuliskan, karena kita pakai RefProf, maka tulislah RefProf. RefProf. Ya. Baik, untuk formula huruf besar, huruf kecil itu tidak menjadi masalah. Kecuali kalau kita bicara string, teks, maka itu menjadi penting. Jadi kalau kita pakai tanda petik, maka itu ada artinya. Dia besar atau kecil. Tetapi di dalam RefProf ini, besar dan kecil dari sisi formula tidak ada masalah. Gitu ya. Baik. RefProf, kemudian kurung buka. Kita isi dengan apa tadi? Kita mau mencari entalpi. Kalau entalpi simbolnya apa? H. Ya, H tanda petik 2. Kemudian saya beri koma. Nah, di tempat Anda boleh jadi titik koma. Dicoba-coba aja dulu. Kalau salah nanti berarti kebalikannya. H. Kemudian yang berikutnya lagi apa sintaknya tadi? Refrigeran. Refrigeran. Oke, refrigerannya apa tadi? R22. R22. Saya tulis R22. Oke. Kemudian berikutnya lagi parameter input. Parameter inputnya yang diketahui apa di sini? Tekanan sama temperatur. Tekanan dan temperatur. Saya tulis PT. Tanda petiknya tutup lagi. Kasih koma lagi. Betul ya? Kemudian kita mau menggunakan apa nih? MKS saja ya. Oke, satuannya adalah MKS. Maka berikutnya lagi adalah parameter 1. Parameter satunya apa? Karena Anda menyebutkan di sini parameter inputnya P dulu, maka kita masukkan adalah tekanan. 2 bar itu harus kita konversi menjadi kilopascal di dalam MKS. Oh, kalau begitu 2 bar itu adalah 200 kilopascal. Ya. Kemudian berikutnya lagi temperatur. Temperaturnya berapa? 25.
Tetapi di dalam satuan MKS yang dipakai atau di Reprov ini yang dipakai adalah Kelvin. Berarti kita ubah dulu 25 ditambah konversi dulu dari Celsius menjadi Kelvin. 273 misalkan 0,15. Nah, kalau sudah seperti ini Anda tinggal tekan enter kalau sudah selesai. Kurung tutup jangan lupa ya. Maka akan muncul, oh entalpinya adalah satuannya apa nih? Kilojoule per kilogram. Jadi kita sudah harus hafal juga dengan satuan. Jadi sudah langsung keluar ini. Enaknya Excel ya Reprov di Excel itu gini. Kita sudah tahu. Oh kalau gitu maka didapatkan 427,88 kilojoule per kilogram. Ini untuk ya soal nomor 1. Soal nomor 2 bagaimana? Ada yang bisa nggak? Sok. Saya mengikuti Anda, tulisan omongan Anda. Siapa yang bisa? Ada yang mau nyoba? Salah-salah nggak apa-apa. Halo? Ini keputus nggak? Kok nggak ada suaranya? Halo? Masih ada, Pak. Ada, Pak. Masih ada. Tapi pada nggak berani kayaknya ya. Masih gagal yang pertama. Masih gagal. Kenapa gagal? Nggak keluar ini. Oke, saya ulang ya. Yang pertama, Reprov, entalpi. Yang saya, Pak. Formulanya ada masalah dalam formula saya. Formulanya apa? Yang salahnya di mana? Titik koma atau apa masalah yang lain? Kadang titik koma, Pak. Tadi Pak juga seperti itu. Masih salah juga? Sudah benar, Pak. Oh, sudah benar. Oke. Sekarang yang kedua. Ayo, siapa yang berani nyoba? Sama dengan, sebutkan apa? Tulis apa? Saya tulis apa nih? Siapa yang berani? Ayo. Reprov, Pak. Reprov, oke. Reprov. Kemudian kurung buka ya. Kurung buka. Terus? Tanda petik 2. Tanda petik 2, oke. P. Apa namanya? P ya? Oke. Ya. P. Tanda petik 2 lagi. Oke. Kemudian, koma. Bapak, maaf itu di saya kurang jelas. Yang nomor 2 itu soalnya cari nilai tekanan apa, Pak? Saturasi. Oh. Nah, kalau tekanan saturasi di sini apa yang keduanya dulu? View-nya mohon dibesarkan, Pak. Tulisannya kurang kelihatan. Oh, gitu. Bentar. Kalau gitu. Gini? Cukup besar? Cukup besar. Ya, Pak. Oke, nomor 2 ya? Iya, Pak. Oke, ulang ya. Sama dengan Reprov, kurung buka, tanda petik, P, tanda petik, tutup, koma, R22, R22, oke. Ya, koma, petik 2, MKS. Belum, Pak. Apa? Salah. Itu Ini ya tekanan saturasi ya? iya. P. Inputnya apa? Inputnya? Oh, inputnya T. Temperatur. Ya, oke. Saturasinya cair apa uap? Bebas, Pak. Nah, karena kita bicara R22, ini harus hati-hati. Karena kita bicara R22, temperatur saturasi cair dengan temperatur saturasi uap itu sama. Karena dia single. Tetapi ketika kita bicara campuran, mesti hati-hati. Karena apa? Ada yang disebut dengan temperatur glide. Jadi kalau Anda nanti belajar hidrokarbon, ada PIB, biasanya gitu, propan isobutan, jadi campuran antara propan dan isobutan, maka temperatur saturasi cair jenuh pada tekanan yang sama dengan temperatur uap jenuh itu beda. Karena ada beda tekanan tadi, beda temperatur. Ya. Jadi kita harus memastikan cair atau uap. Ya, karena di sini kita single R22, maka kita boleh cair boleh, uap boleh. Pasti hasilnya sama, gitu ya. Kita coba nanti ya, kita coba. Baik, ini
temperatur saturasinya apa? Liquid apa uap? Uap aja, Pak. Uap, oke. Uap berarti vapor ya. Iya, Pak. Tanda petik 2, koma, terus 2, MKS, Pak. MKS, kemudian tutup lagi, kemudian Terus 10 bar konversi 10 bar. nomor 2, kita nomor 2. langsung 273,15, Pak. Dari Oh, mana? konversi Dari itu. mana itu? Kan dari 0 derajat dijadi 0 derajat Celcius jadiin Kelvin. Oke, 0 tambah 273,15 ya. Betul kan? Ya, Gitu ya. kurung tutup. Koma boleh, kurung tutup boleh. Biasanya tambah koma dulu aja biar aman. Oke? Oh ya, Pak. Parameter berikutnya lagi perlu nggak? Yang kedua. Tidak perlu. Karena apa? Kita sudah menyatakan dia dalam kondisi saturasi. Sehingga ini langsung di enter saja. Oh, kalau begitu ini tekanannya adalah apa tadi? kilopascal. Atau kalau mau dibarkan, ini dibagi 100. Nah, ini. Berarti ini adalah Bar. Jadi, pada 0 derajat, ini sekian bar. Kalau penasaran, wah Pak, penasaran nih, kalau temperatur tekanan, Anda sudah belajar R22 ya. R22 pada temperatur lingkungan itu tekanannya kan tidak ini absolut ya, sekali lagi ini adalah tekanan absolut, bukan gauge ya. Tekanan absolut. Jadi di 0 derajat Celcius itu adalah sekitar 5 bar ya, 5 bar. Baik, berikutnya lagi soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 gimana? Sama ya? Ada yang berani lagi nggak? Ada yang berani nggak? Nggak ada. Oke, Reprof. D. T, oke. D, Pak. D kan densitas. Oh, densitas. Oke, D. Iya, densitas. Oke, densitas. Kemudian R22. R22 juga, oke. R22, oke. P sama T, Pak. PT. PT, oke. Kemudian? Terus MKS. MKS, oke. Kemudian? 1000 kilopascal. Oke, 10 kali 100. Ya? Ya. Dari bar ke kilopascal. Konversi. Kemudian? 15 ditambah 273,15. Oke, good. Yuk. Nih, dah. Satunya apa nih? MKS, meter, kilogram, sekon. Oh, pasti kilogram per meter kubik. Ya. Oke, nomor 4 terakhir. Nomor 4 terakhir. Gimana? Sama ya? Sama dengan Reprof. Ya. Oke, kemudian parameter yang mau dicari adalah temperatur uap jenuh. Oke, T berarti ya. Kemudian refrigerantnya adalah R22, begitu ya? Terus kemudian inputnya adalah uap jenuh. Uap jenuh berarti kita harus pasti nih, kalau uap jenuh ditanya berarti dia harus tekanan vapor ya. Vapor. Kemudian satuannya adalah MKS. Kemudian parameternya adalah 3 kali 100. Ya.
Anda sudah dapatkan. Jadi ini adalah satuannya apa temperaturnya? Kelvin. Atau sama dengan ini dikurangi 273,15 itu adalah satuannya berapa? Derajat Celcius. Selesai. Pertanyaannya sekarang. Nomor 5, ganti soal 1 dengan 4 dengan R32 404 290. Harus melakukan hal yang sama enggak? Ya, kita harus melakukan hal yang sama ya. Maka sekarang saya coba. Wah, ini udah kebuka rahasianya. Sebentar. Oke. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah, ini saya hide dulu ya. Biar. Salah satu cara yang bisa kita lakukan sekarang kita coba. Kita link. Ya, kita tulis di sini R22. Oke, refrigerannya. Oke, refrigerannya adalah R22. Ini supaya Anda nanti bisa membedakan. R22. Kemudian ini refrigeran. Saya tulis refrigerannya adalah R22. Maka rumus yang ini saya copy. Rumus yang ini saya copy. Copy. Kemudian saya pindahkan ke sini ya supaya kelihatan bedanya. Copy. Oke. Masih Sekarang nggak kelihatan Pak Windy. Kenapa? Sekarang yang di kopinya nggak kelihatan. Yang di kopinya yang ini. Saya kasih apa ya? Pastenya nggak kelihatan karena ukurannya besar. Atau karena saya pakai HP. Oh ya, sorry. Bisa. Bisa ya? Kelihatan ya? Maaf. Saya pakai HP soalnya. Oke, jadi udah kelihatan ya Mas? Kelihatan. Oke. Jadi setelah saya copy, saya pindahkan ke sini. Nah sekarang karena refrigerannya 22, kita harus ganti dengan R32, maka kita menjadi kerepotan. Semua ganti dengan R22, copy paste, gitu kan ya? Sekarang saya ganti saja rumusnya. Saya nggak mau pakai R22-nya saya tulis, tetapi saya ganti sekarang. Saya ganti, saya linkkan dengan R22 yang ada di situ. Nah, jadi sekarang di dalamnya saya link ke R22 yang ada di sini. Demikian juga yang ini. Saya copy, saya pindahkan ke bawah tadi. Copy, saya paste gitu ya. Kemudian saya ganti yang tengahnya. R22-nya saya ganti di link ke R22 tadi. Di link ke situ, saya enter. Maka akan muncul. Angkanya tetap sama. Walaupun rumusnya berbeda ya. Di sini rumusnya adalah R22 tertulisnya. Yang di sini adalah link ke yang ada isinya R22. Ini juga sama. Saya copy, saya kesinikan. Nah, ini juga sama. Saya copy, saya kesinikan. Dan masing-masing saya ganti R22-nya link ke sel yang ada isinya R22. Ini itu, sama. Betul Pak Windy, itu harus tetap pada titik 2 koma 2 diapit 2 titik 2 koma gitu nggak? Ya, tetap koma itu akan memisahkan antara parameter satu dengan parameter lainnya. Tanda kutip 2. Yang mana? Harus di semua formulanya. Udah saya hilangkan. Kalau dia ngeling, dia tidak perlu lagi pakai tanda petik 2. Oke. Note. Ya, jadi kalau di sini kan sekali lagi saya ulang, yang di sini itu adalah tanda petik R22 tanda petik karena saya mengisi sebagai string di situ. Jadi harus pakai tanda petik 2 ya. Kiri kanan. Kemudian ketika kita menggunakan formula, saya pindahkan ke sini, saya linkkan dia ke sel di mana isinya adalah R22. Jadi tidak perlu lagi tanda petik. Langsung saja rumusnya. Linknya ke situ. Oke? Sudah ya? Nah, sekarang saya ganti pakai R berapa? R134, R32 ya. Saya tinggal ganti di kolom refrigerannya ini, yang kolom yang ini, yang saya kasih tanda kuning lah ya, biar kelihatan. Tadi tanda kuning. Tanda kuning ini saya ganti langsung dengan R32. Tuh, langsung dia berubah. Semua yang merefer ke R32 itu jadi rubah. Bisa difahami nggak? Bisa. Ya.
Jadi sangat mudah. Jadi tidak perlu lagi saya ubah-ubah rumusnya ganti-ganti lagi. Kalau R 404A langsung saja 404A gitu ya. Langsung dia ganti. Ya. Kalau R290, nah ini ada khusus. R290 tidak dikenal di Reprov. Tapi Propen dia kenal. Oleh karena itu, untuk R290 itu adalah propen. Maka kita ganti di sininya dengan propen. Baru dia keluar. Sangat mudah ya. Bisa difahami sampai sini? Baik, Bisa. kalau itu saya lanjut lagi ke presentasinya. Tadi saya sampai mana? Sampai sini ya. Kita sudah menyelesaikan persoalan di sini. Ada kesulitan nggak di Excel-nya masing-masing? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ada yang kesulitan nggak? Oh, kalian nggak ada, lanjut ya. Baik. Sekarang kita bicara diagram pH. Diagram pH itu ada di kiri subgroup, kemudian di dalam kubah itu adalah campuran, sebelah kanan adalah superheat. Dan setiap, ini ada yang tadi yang saya bilang, ini adalah garis cair jenuh, yang ini adalah garis uap jenuh. Maka ketiga kondisi ini kita sebut dengan subcooled di kiri, cair jenuh disebut dengan subcooled, di kanan uap jenuh itu adalah superheat, dalam kubah itu adalah campuran. Ya. Nah, ini ada beberapa garis yang harus kita pahami. Ini adalah garis tekanan konstan, jadi sepanjang garis ini tekanannya konstan, gitu ya. Kemudian ini adalah garis di mana menyatakan temperaturnya konstan, ya kira-kira adalah lurus ke bawah, kemudian ke kanan. Gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah entalpi konstan, tentu saja garisnya tegak karena sumbu bawahnya, sumbu horizontalnya adalah entalpi, sehingga garis tegaknya itu adalah entalpi konstan. Kemudian ini adalah garis entropi konstan, garis-garis miring yang ada di kanan. Ini adalah entropi konstan. Kemudian ada garis volume spesifik atau rapat massa konstan. Ya, di situ, di sebelah kanan juga biasanya. Kemudian ini adalah kualitas, X konstan kualitas. Jadi kalau di dalam persoalan kita disimbolkan di Reprov disimbolkan dengan I. Ini adalah perbandingan massa uap terhadap massa campuran. Ya, ini menyatakan perbandingan massa uap terhadap massa campuran. Baik, kemudian ya ini diagram refrigeran yang lain 404. Misalnya ini menunjukkan bahwa setiap refrigeran itu karakteristiknya kira-kira sama, kubahnya sama, yang berbeda adalah angka-angka yang ada di dalam. Ya. Kemudian kita bicara siklus refrigerasi sekarang. Siklus refrigerasi kita itu ya kita mulai di evaporator. Kenapa evaporator itu dipasang di dalam ruangan? Karena supaya dia bisa menangkap kalor. Artinya dia mengambil kalor dari dalam ruangan. Ini mohon maaf ada barangkali yang tidak di-mute dulu deh. Kecuali kalau mau bicara. Kemudian berikutnya lagi yang apa namanya di evaporator itu sekali lagi dia berfungsi menarik kalor dari dalam kabin atau dari dalam ruangan yang didinginkan atau dari produk. Kalau begitu syaratnya apa? Secara perpindahan panas syarat dari kalor itu bisa berpindah kalau dia temperaturnya bisa lebih rendah. Oleh karena itu evaporator harus dijaga temperaturnya rendah. Karena ada hubungan temperatur saturasi dengan tekanan saturasi, maka bila temperatur evaporatornya rendah, tekanannya juga harus dibuat rendah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kita bagaimana caranya membuat tekanannya rendah supaya temperatur evaporasinya rendah. Pada saat yang sama, kita juga punya refrigeran. Ya, refrigeran yang lain yang uap harus diambil ini. Refrigeran ini harus diambil kemudian dikondensasikan
supaya bisa dipakai. Kan tadi kalau kita masukkan ke evaporator cair, keluar jadi uap, prosesnya menguap, disebut evaporasi. Nah sekarang bagaimana kita menangkap yang refrigeran uap ini supaya jadi cair? Maka kita buang kalornya ke lingkungan, prosesnya karena dari uap ke cair kondensasi, maka tempatnya kita sebut sebagai kondensor. Karena dia harus membuang, maka temperatur kondensor ini harus dibuat lebih tinggi temperaturnya. Atau refrigeran ini temperaturnya dibuat lebih tinggi dari temperatur lingkungannya. Karena temperaturnya lebih tinggi, maka tekanannya juga harus dibuat tinggi. Maka berikutnya lagi, kalau kita mau memanfaatkan refrigeran cair yang tadi, yang uap, ya, yang teruapkan, yang keluar dari evap untuk kemudian dinaikkan tekanannya, maka kita harus pasang kompresor supaya tekanannya jadi naik. Sebaliknya di sisi yang lain, di refrigeran cair sudah terbentuk, maka harus menjadi tekanannya lebih rendah, kita pasang alat yang namanya penghambat. Disebut dengan throttling device, alat yang bisa men-throttling, menurunkan tekanan. Maka siklus refrigerasi kita seperti ini. Kemudian berikutnya lagi, kaitannya dengan dengan siklus apa? Ada yang disebut dengan siklus refrigerasi kompresi uap sederhana. Ini sangat sederhana. Yang sederhana itu apa? Karena kalau yang ideal itu adalah siklus Carnot. Jadi yang disebut dengan siklus refrigerasi kompresi uap ideal itu adalah sebenarnya siklus Carnot. Karena dia adalah ide, hanya ada dalam ide. Faktanya adalah yang sederhananya seperti ini. Jadi ada beberapa asumsi yang digunakan ketika kita bicara siklus refrigerasi kompresi uap sederhana. Yang pertama adalah bahwa refrigeran keluar dari kondensor adalah cair jenuh. Jadi kalau kita perhatikan di titik 3, ini adalah keluar dari kondensor, itu adalah cair jenuh. Kemudian refrigeran keluar dari evaporator, fasanya adalah uap jenuh. Oke, titik 1. Titik 1, refrigeran keluar evaporator, itu adalah uap jenuh. Proses ekspansi secara isoentalpi, jadi 3 ke 4, karena dia prosesnya ekspansi, maka dia entalpinya dianggap konstan. Kemudian proses kompresi 1 ke 2, itu terjadi secara isentropi, jadi entropinya konstan. Kemudian proses di kondensor dari 2 ke 3 terjadi secara isobar. Proses dari 4 di evaporator ke 1 itu juga terjadi secara isobar. Maka kondisi ini kita sebut sebagai kondisi siklus refrigerasi kompresi uap sederhana. Ya. Aktualnya apa? Aktualnya tentu saja berbeda. Titik 3 belum tentu di cair jenuh. Titik 1 belum tentu di uap jenuh. Garis 1 ke 2 belum tentu isentropi. Biasanya ada efisiensi isentropi dari kompresor dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau aktualnya berbeda dengan yang sederhana. Baik, ini adalah salah satu contoh. Jika sesuatu sistem refrigerasi dengan menggunakan R22, jadi kita bicara aplikasi sekarang ya, aplikasi bagaimana kita memanfaatkan RefProf untuk menganalisis siklus kita. Jadi jika satu sistem refrigerasi menggunakan R22 bekerja pada temperatur penguapan evaporasi minus 10, temperatur pengembunan 45 derajat Celcius, tentukanlah ya tekanan kerja sistemnya bagaimana, efek refrigerasinya bagaimana, kerja spesifik kompresornya bagaimana, heat rejection. Heat rejection itu adalah kalor yang dilepas di kondensor. Berapa, bagaimana, kemudian COP, efisiensi refrigerasi, dan rasio kompresi dari kompresor. Maka kita kembali lagi ke Excel. Ya, jadi mudah-mudahan ini terlihat ya, jadi Excel. Baik, ya, jadi ini soalnya kira-kira seperti ini. Jadi bahwa siklus refrigerasi kompresi uap itu adalah asumsinya yang sederhana ya, yang sederhana. Itu adalah refrigeran keluar kondensor adalah cair jenuh, refrigeran keluar evaporator berfasa uap jenuh, ekspansi secara isoentalpi, kompresi secara isentropi, proses di kondensor dan di evaporator adalah isobar. Kemudian tadi pertanyaannya adalah berapa tekanan kerja? Oh, sorry, soalnya dulu ya. Soalnya tadi kalau tidak salah kita tulis saja di sini ya. Masih ingat ya? Temperatur evaporasinya adalah berapa tadi? Minus 10 ya.
Saya tulis derajat Celcius, minus 10. Oke, minus 10. Kemudian temperatur kondensasi ya. Temperatur kondensasinya satuannya adalah derajat Celcius. Kita tuliskan tadi berapa? 45. Nah, kemudian dengan kondisi 2 ini, berarti sebetulnya kita bisa tahu suction-nya berapa, tekanan evaporasinya berapa, tekanan kondensasinya berapa. Di situ ya. Caranya bagaimana? Ya kita hitung. Karena kita sudah tahu kondisi ini pasti kondisi saturasi, maka kita tentukan dulu tekanan evaporasi. Tekanan evap. Tekanan evap adalah, kita tulis, sekarang manfaatkan reprov kita. Reprov, masih ingat ya? Yang kita cari apa di sini? Tekanan. Betul ya? Iya, Pak. Tekanan. Ah, saya lupa, ada yang lupa. Ini refrigerannya apa tadi? R22 ya? R22 Pak. Oke, R22. Maka tekanannya supaya saya nggak ngutak-ngatik lagi gitu ya, ngutak-ngatik apa namanya refrigerannya kan capek tuh. Saya lebih baik ngeling aja lebih enak. Sama dengan repro, oke, repro kurung buka, gitu ya. Yang mau kita cari apa? Tekanan ya. Karena tekanan mau tidak mau pakai tanda petik 2 tekanan. Kelihatan enggak nih? Kelihatan. Kelihatan. Koma, refrigerannya apa? Refrigerannya adalah R22 saling ke R22 supaya tidak lari-lari ketika saya mengcopy, maka saya buat ini dikunci. Cara mengunci di Excel itu adalah pijit F4. Atau kalau Anda manual gunakan $C $14 gitu ya. Karena kebetulan selnya adalah saya simpan di C14. Jadi saya kunci. Kalau ternyata tidak bisa F4 kunci, berarti settingannya tidak bisa. Anda cari di Google bagaimana cara mengubah settingan F4 menjadi kuncian di Excel ya, gitu. Jadi 4 kembali lagi ya, saya kunci refrigerannya di situ. Kemudian berikutnya lagi adalah masukannya apa nih? Oh, masukannya karena saya tahu temperatur saturasinya, temperatur evaporasinya di minus 10, yang saya cari tekanannya berarti yang saya masukkan di situ adalah temperatur saturasi. Saya cari apa nih? Karena dia di evaporator, maka saya gunakan temperatur saturasi uap jenuh. Saturasi uap ya, saturasi uap itu berarti saya isi dengan VAP ya, evapor. Kemudian satuannya karena terbiasa pakai MKS, saya tetap MKS. Kemudian saya masukkan besarannya sekarang ya, besarannya apa? Ini, tuh temperatur evaporasi. Ditambah jangan lupa konversi menjadi Kelvin ya. Maka saya dapatkan tekanannya adalah kurang lebih sekitar 3,5 bar. Ya. 3,5 bar atau 354 kilopascal. Ya, ini tekanannya. Kemudian tekanan kondensasinya, tekanan kondensasi. Saya tulis ya. Sama nggak kira-kira? Ah, sama. Kalau sama, saya copy aja ini rumusnya, saya copy. Ya. Rumusnya saya copy ke sini. Dan gitu ya, mencari tekanan juga kan. Tetapi ada tetapinya nih. Yang saya link itu adalah bukan ke C6 ya, C6. Tetapi di sini karena dia kondensor, maka yang saya gunakan adalah yang liquidnya. Oke, kalau gitu temperaturnya temperatur liquid. Saya ganti liquid. Kemudian ininya adalah ngelinknya ke titik yang tadi ya, ke C ini di sini. Oke. Ini sama, maka muncul kurang lebih sekitar 17,27 kilopascal atau kurang lebih 17 bar ya, 17,3 bar kurang lebih ya. Baik, setelah ini apa lagi yang kita cari? Tekanan sudah terjawab. Oke, pertanyaan A adalah sudah terjawab. Kalau gitu kita cari sekarang entalpi di titik 1, 3, 4 dan 2. Kenapa 2 diakhirkan? Nanti ada alasannya. Atau
Mau langsung juga boleh. Ya, kita coba cari titik 1. Titik 1 itu adalah apa? Uap jenuh ya. Betul? Di titik 1 adalah uap jenuh. Ya udah, saya copy saja di sini sama dengan kondisi tekanan kan. Copy di sini, tuh. Waduh, salah nih gitu ya. Karena apa? Karena di sini saya ngelingnya yang salah. Ya, salah link. Oke, nggak apa-apa. Ini saya mencari entalpi evap out, ya, mencari entalpi evaporator tapi keluaran. Karena ini salah, ini bukan salah apa-apa, ini adalah karena saya ngelingnya salah, angkanya yang saya link salah. Saya pijit F2, maka refrigerantnya sama, ininya nggak saya kunci. Nggak apa-apa, tapi saya pindahkan saja ininya jadi C. Kembali ke kolom B, ya, kolom B yang di evaporator. Jadi yang saya link adalah yang refrigerannya dan temperatur evaporasinya. Ya, karena kita base dari evaporator adalah temperatur evaporasi. Oke, enter, sudah keluar. Oh, kalau gitu entalpi keluar dari refrigeran. Pak, ini kok ini tekanan, Pak? Salah, bukan tekanan, tetapi ini adalah entalpi. Ganti ya, jadi entalpinya yang diganti. Diulang ya. Jadi sekali lagi saya copy dari rumus yang di sini, rumus yang ada tadi di sini saya copy. Kemudian saya cuma ganti parameter saja. Sebenarnya mau ditulis juga nggak apa-apa, ya. Baik. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, nggak ada, lanjut ya. Kemudian yang berikutnya lagi, karena kita mau mencari titik 2, maka apa yang sama di situ? Titik 2, 1, 2, prosesnya adalah isoentropi, entropinya konstan. Kalau begitu, saya cari dulu entropi di titik 1, supaya bisa nanti menyamakan dengan entropi di titik 2. Di titik 1, kita cari entropinya. Oke, S evap out. Oke. S evap out itu adalah saya sama dengan ya. Apa nih? Reprov ya, reprov. Ada males, saya orang males. Maka saya copy saja yang ini. Ya, saya copy rumusnya. Saya copy akan ke sini. Tuh, saya cuma ganti di sini sebagai dengan S saja. Oke, S. Maka saya sudah tahu, oh entropinya sekian. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, mencari H kompresor, H kompresor out. Ya. H kompresor out itu adalah apa yang diketahui di titik 2. Di titik 2, tekanannya Anda tahu sama dengan tekanan kondensor karena isobar tadi. Kemudian entropinya sama dengan entropi di titik 1. Oh, kalau begitu saya coba buat sama dengan reprov. Oke. Reprov. Kemudian yang mau kita cari adalah entalpi. Refrigerannya adalah R22, kemudian saya kunci. Kemudian masukannya apa? Tekanan dan entropi. Ingat ya, tekanan dan entropi P dan S. Kemudian satuannya adalah MKS. Saya isi seperti itu. Kemudian parameter satunya adalah tekanan. Tekanannya saya isi tekanan kondensor. Nih, tekanannya kondensor. Kemudian S-nya adalah entropi keluar dari evaporator. Kan sama di situ. Maka saya tutup, saya dapatkan, oh di kompresor adalah keluarannya 441. Okay. Berikutnya lagi, titik 3. Titik 3 adalah kondisinya cair jenuh. Oke, kalau begitu, H di kondensor out, gitu ya. Itu adalah sama dengan reprov, sama gitu ya. Reprov, kemudian saya cari entalpinya. Kemudian saya cari refrigerannya sama dengan R22. Saya kunci dengan F4. Kemudian saya masukkan parameter inputnya adalah tekanan. Ya.
atau temperatur boleh, temperatur lah ya, temperatur apa nih? Temperatur saturasi liquid. Oh, kalau gitu temperatur saturasi liquid. Pakai liq. Kemudian berikutnya lagi adalah satuannya apa? MKS. Kemudian saya tutup. Inputnya apa? Karena kita menggunakan temperatur, kita pakai yang di sini. Ya. Konversi menjadi Kelvin. Ya, oke. Dah dapat. Jadi H kondensor out adalah sekian. Kalau gitu masuk evap tahu nggak berapa? H evap in itu kan sama saja dengan kondensor out, betul nggak? Dah selesai. Jadi titik entalpi di titik 1, 2, 3, 4 sudah kita dapatkan. Di titik 1 adalah ini. Di titik 2 adalah ini, di titik 3 adalah ini, di titik 4 adalah ini. Karena tadi isoentalpi dari kondensor out ke evaporator in itu entalpinya sama. Maka kita bisa jawab pertanyaan yang kedua. Apa itu? Efek refrigerasi. Efek refrigerasi adalah selisih entalpi evaporator out dengan evaporator in. Oh, ini dikurangi dengan ini. Nah, itu efek refrigerasi. Kemudian kerja kompresor. Kerja kompresor. Kerja kompresor adalah selisih entalpi antara 2 dan 1 sama dengan keluar kompresor nih dikurangi masuk kompresor sama dengan evaporator keluar nih. Dapat. Oke. Kalor dibuang di kondensor adalah selisih antara 2 dan 3. Keluar kompresor dikurangi dengan keluar kondensor. Keluar kompresor dikurangi keluar kondensor. Keluar kondensor, nah ini dia. Ya. Oke. Sorry. Ini tadi apa? Heat reject. Kemudian kalau begitu sudah selesai, kita hitung COP. Ya, COP itu adalah perbandingan antara energi yang diserap di evaporator dibagi dengan kerja yang dilakukan oleh kompresor. Karena nilai aliran massa, laju aliran massanya nanti saling menghilangkan, maka kita bisa gunakan perbandingan selisih entalpi. Entalpi apa? Efek refrigerasi dibagi dengan kerja kompresor. Oke, dapat 3,6. Kemudian apa? Efisiensi. Oh, kalau gitu kita harus hitung dulu untuk menghitung efisiensi refrigerasi, kita harus hitung dulu COP Carnot-nya dulu. COP Carnot itu adalah merupakan COP ideal. COP maksimum yang bisa diperoleh pada temperatur kerja yang sama. Berapa besarnya? Ini besarnya adalah temperatur evaporasi. Oke, saya pakai kurung karena ada di atas, ada pembagi nanti. Kurung dibagi, diubah menjadi Kelvin dulu, 273,15. Pak Windy, punten saya izin dulu. Silakan. Santai aja. Motornya sudah selesai. Siap. Makasih. Sama-sama. Hatur nuhun. Sami-sami. Ya, dibagi dengan selisih antara temperatur kondensasi dan temperatur evaporasi dalam Kelvin. Tetapi karena Kelvinnya juga nanti saling menghilangkan, maka paling sederhana itu langsung saja temperatur kondensasi dikurangi dengan temperatur evaporasi. Maka saya dapatkan COP Carnot seperti itu. Sehingga efisiensi refrigerasi saya dapatkan perbandingan antara COP aktual atau COP siklus sederhana dibagi dengan COP idealnya, COP Carnot. Maka saya dapatkan sekian. Kemudian berapa rasio kompresinya? Rasio kompresinya langsung saya bagikan tekanan kondensor, tekanan kondensasi dibagi dengan tekanan evaporasi. Nah, jadi soalnya sudah selesai nih. Kita sudah bisa menyelesaikan
soal ini dengan lebih cepat. Aduh, kegedean, sorry, kegedean. Oh, ini salah nih. Ini apa tadi namanya? Rasio kompresi ya, rasio kompresi. Baik, supaya lebih enak saya format di sini dengan 2 angka di belakang koma ya. Jadi saya ulang lagi, saya perkecil supaya kelihatan. Selesai sudah? Selesai. Ini nggak ada bedanya dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Anda buka diagram pH, Anda cari titiknya dan sebagainya, tetapi di sini lebih akurat. Tetapi akan menjadi persoalan kalau ternyata Anda kan praktikum misalkan, atau Anda tugas akhir gitu ya. Misalkan Anda dapatkan data seperti ini, -9, kemudian minus berapa? -8, kemudian -6 gitu ya, kemudian -4, kemudian minus berapa lagi nih? -2 gitu ya, atau mungkin juga 0 gitu ya. Atau tekanan kondensasinya juga berubah ya, tekanan kondensasinya berubah, misalkan 40 gitu ya, 45, 43, misalkan saja nih ya, 42, 41, kemudian ya 48 gitu ya, misalkan. Nah, kalau seperti ini gimana? Paling mudah itu adalah tinggal Anda copy, maka Anda sudah bisa menghitung semuanya. Selesai. Jadi kalau Anda punya praktikum 100 data, cukup sekali datanya Anda perhatikan dengan baik, cukup Anda membuat siklus atau analisis hanya 1 baris, sisanya tinggal data apa saja yang diubah, Anda masukkan di situ, tinggal diganti. Sehingga Anda tidak perlu lagi mengganti. Oh Pak, saya praktikumnya tidak pakai R22 Pak, saya pakai R32, oke, tinggal diganti, R32 di sininya. Dah. Semua angka juga sudah ganti. Jadi ini keuntungannya dari kita belajar reprof, ya. Atau mungkin saya ganti di sini R-nya adalah R404A gitu ya. Maka semuanya juga sudah ganti di sini. Ya, efisiensi refrigerasi dan sebagainya sudah ganti semua. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan enggak? Gitu. Mudah ya berarti ya, sudah bisa dilakukan, sudah bisa dibuat, sudah bisa ini kan. Nanti tinggal yang lain-lain ya dikembangkan saja sendiri. Baik, ada pertanyaan? Sudah bisa dicoba diikuti Kak di sana di laptopnya masing-masing? Halo? Halo, Pak. Sama nggak kira-kira hasilnya? Atau belum nyampe? Belum nggak terlalu cepat saya? Belum sampai Pak, tapi Belum nanti sampai. bisa dilihat. Ya. Ya, tapi nanti bisa diulang lagi kan ada recordnya Pak, jadi diulang-ulang agar paham. Oh, oke, siap kalau gitu. Ya, jadi intinya adalah ya tinggal kita latihan saja ya, tinggal latihan saja. Baik, share-nya saya coba pindah lagi ke presentasi kita. Jadi kita sudah mengerjakan ini ya. Jadi kalau saya buat di apa namanya di diagram pH, ini soal Dasref sebetulnya waktu kuliah Dasref. Jadi kira-kira tadi ya temperatur 10 minus 10 kira-kira ambil garis seperti ini. Kemudian kita ambil garis di berapa? Di 45 gitu ya, 45, kemudian kita garis, kemudian kita ambil datar, kemudian kita temukan di situ ternyata tekanannya kurang lebih kalau di sini ya namanya ada kesalahan sekitar 18 bar gitu ya. Kalau 35-nya tadi hampir dekat ya. Kemudian kita gambarkan siklusnya di evaporator, di kompresor, di kondensor, di alat ekspansi. Kemudian kita tentukan itu titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 gitu ya. Kemudian kita tarik ke bawah, ini kita dapatkan entalpinya adalah kurang lebih sekitar 2258. Kemudian ini untuk yang
keluar evaporator itu adalah kurang lebih sekitar 400-an. Kemudian di keluaran kompresor itu kira-kira entalpinya sekian. Maka dari sini kita sudah bisa dapatkan bahwa siklus kita COP-nya bagaimana dan sebagainya. Jadi besaran-besaran ini nggak jauh beda dengan yang kita hitung tadi, gitu ya. Kecuali tadi ada pembulatan di tekanan kondensor. Baik, nah ini sebagai tambahan saja. Kalau Anda klik di window, ya di window, maka nanti akan ada di situ folder baru. Kalau Anda sudah install, namanya reprof. Dan kalau Anda buka, gitu ya, kira-kira seperti ini reprofnya. Reprof. Oh, belum saya buka ya. Nanti kita coba Anda perhatikan saja. Ini di sini ada reprof. Saya coba klik di reprofnya. Nih, klik di reprof, maka akan muncul program reprofnya dan kemudian saya klik. Maka akan ada di sini. Kalau Anda belum update, biasanya di sini muncul bahwa tidak bisa dilanjutkan karena belum diupdate ya. Nanti kalau Anda butuh di bulan Juni, ini kebetulan untuk yang updatean sekarang ini akan berakhir di bulan Juni. Nanti Anda bulan Juni kontak saya saja, nanti saya berikan file untuk update-nya. Ya. Saya tulis continue. Maka saya bisa di sini bermain macam-macam. Kita bisa pilih substansinya apa. Misalkan all, ya semuanya bisa kita munculkan gitu ya di sini. Contohnya adalah kalau kalau pure, ini pure tadi. Ya, jadi kalau yang murni-murni ini yang satu komponen itu ada di sini berbagai macam, termasuk di dalamnya adalah R, mulai R22 dan R yang lain-lain gitu di situ. Kemudian ada juga campuran. Ya, kalau campuran misalkan ya. Maaf. Itu Bapak nggak share screen. Nggak share screen? Waduh, saya salah. Ulang ya. Saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Oke. Oke, masuk ke window dulu. Cara masuk ke window gimana caranya nih? Kok nggak bisa ya? Sebentar. Nggak bisa Oke, saya langsung buka aja lah dulu. Saya buka dulu reprofnya. Jadi kalau nanti Anda buka reprofnya, nanti akan muncul kira-kira tampilan seperti ini. Ya, ini tampilan reprofnya seperti ini kira-kira gitu ya. Kemudian ini tadi yang saya bilang pada saat di awal, kalau seandainya ternyata Anda belum diupdate, maka akan muncul kira-kira pesan di sini bahwa DLL-nya belum diupdate gitu ya, sehingga Anda tidak bisa lanjut. Kalau seperti itu, Anda tinggal kontak saya, nanti saya bagikan file untuk update-nya. Baik, saya buka continue. Di sini ada beberapa pilihan, misalkan ada substansi yang mau Anda gunakan apa, misalkan di situ, atau yang mixer, ini adalah campuran 40. Di sini juga saya coba ada PIB. PIB itu adalah campuran propan isobutan. Ini saya yang men-generate. Jadi saya mencoba membuat refrigeran perbandingannya antara propan dan isobutan 50%, 50%. Kemudian yang kedua PIB dengan propannya 60%. Ini ada dua di sini. Ini baru ya. Tapi ini hanya untuk penelitian saja. Nanti mungkin yang tugas akhir dengan saya nanti ada yang coba-coba. Nanti kita coba nanti lebih lanjut lagi. Kita belajar bagaimana mencampur antara refrigeran yang satu dengan refrigeran yang lain sehingga didapatkan karakteristik yang baru sehingga kita bisa lakukan simulasi. Ya, kalau pakai refrigeran campuran seperti ini bagaimana dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa daftar refrigeran yang sudah terdefinisi di reprof, jenisnya apa dan sebagainya di sini ada ya.
Maaf Ya. Pak, layar Freeze, Pak. nge-freeze gitu Pak, masih yang awal buka RevProv, Oh, bukan RevProv. masih pas buka RevProv yang gambar Yang Ah. continue itu, Pak. Nge-freeze. iya Mas, nge-freeze Pak. Nge-freeze ya, nggak jalan ya? Iya Pak. Iya, Pak. Kok nggak? Gimana caranya? Tahu nggak caranya gimana nih supaya bisa tidak nge-freeze? Bisa ya. Nggak ada pilihannya ya. Diulang lagi dari awal, mungkin, Pak. Keluar dari share screen dulu. share screen dulu kan, Pak. Ini udah saya share dalam posisi share screen loh. Di stop dulu, Pak. Di stop dulu, kemudian dibuka di RevProv-nya apa yang refrigeran tadi, jenis-jenis refrigeran, baru di share screen gitu. Ah gitu. Sebentar ini saya tulis resume nggak bisa juga. Alt. Nggak keluar juga ya, sama-sama nggak keluar ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau gitu saya share lagi ya. Sekarang? Sudah, Pak. Udah ya. Kelihatan nggak saya menggerakkan kursor? Kelihatan Pak. Terlihat. Kan, Pak. Ya, ini tadi yang saya coba ya. Jadi saya mencoba menjelaskan bahwa kita juga bisa mendefinisikan campuran baru. Misalkan saya mau mencampur R32 dengan R1270 misalkan gitu ya. Saya campur berapa proporsinya, berapa campuran perbandingannya gitu ya. Kita bisa buat, kita masukkan di dalam sistem RevProv kita, kemudian nanti dia akan menghitung bagaimana dan sebagainya gitu ya. Jadi, memperlakukan dia sebagai ini yang saya coba ada kalau nggak salah siapa ya tugas akhir yang saya tawarkan gitu. Jadi membuat mensimulasikan kalau refrigeran yang satu dengan yang lain digabung dicampur seperti apa hasilnya bagaimana dari sisi performance sistemnya. Baik, ini hanya salah satu contoh saja. Jadi sekali lagi selain tadi Excel, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di aplikasi di Windows-nya. Ya. Baik, ini juga kita bisa misalkan gambarkan, memplot diagram pH atau diagram S atau diagram apapun itu selama dia di sini. Ya. Misalkan saja contoh diagram pH dari R berapa? Saya lupa memilih. Saya pilih dulu ya substansinya. Misalkan saja saya pilih R32 saya okekan. Kemudian saya plot diagram pH-nya kira-kira seperti apa. Tentu saja tidak sebagus diagram pH yang ada di ASREI ya. Tidak sebagus itu. Ini sangat sederhana sekali. Tetapi kita bisa mengenerate semua refrigeran kira-kira seperti apa. Kita bisa tambahkan garis isotropi, kita bisa tambahkan garis isotermal dan sebagainya. Di dalam kubah dan seterusnya. Itu bisa kita masukkan. Ya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai RevProv. Jadi kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan silakan kita ngisi. Target saya memang sampai jam 11 gitu ya, jam 11. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaat bagi Anda semua gitu ya. Gitu saya kira kita lanjutkan kalau ada diskusi ya kita bisa diskusi. Mangga kalau ada yang mau tanya silakan. Udah pada ngisi daftar hadir kan ya? Udah, Pak. Ya. Izin nanya, Pak. Silakan. Oh, Pak Nur yang nanya. Ya, Pak Nur. Iya. Mohon maaf ini agak delay.
Nggak apa-apa, santai aja. Ya, apa namanya, add-on report di dalam Excel itu kan jadi membuat Excel-nya jadi lebih berat ya. Ya. Kira-kira gimana ya agar apakah tiap kali kita membuka Excel maka report otomatis dia akan ikut terbuka gitu? Oke. Atau ketika kita tidak membutuhkan report bisa kita matikan? Bisa. Ya, ya. Oke, saya sharing ya. Saya sharing lagi Excel saya ya. Share Excel. Oke. Jadi ketika kita misalkan Excel-nya ini aktif, Excel saya sedang aktif. Bapak masuk ke file. Kelihatan nggak saya buka file? Kemudian option. Kelihatan, Pak. Kemudian adds in, Pak. Ya. Setelah adds in, saya go kan. Nih. Nah, Bapak tinggal di-uncheck saja di sini, Pak. Di-uncheck di sini nih. Ya, di-uncheck. Kalau mau aktifkan dia dicek, kalau tidak mau aktif ya di-uncheck. Oh, gitu ya. Kalau dia di-uncheck berarti dia tidak aktif. Gitu. Ya. Jadi tidak akan loading pada saat dijalankan. Oke. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ini kebetulan saya juga di sini ada psikometrik. Kalau mahasiswa butuh psikometrik di Google Drive saya juga ada aplikasi psikometrik. Cuma dia bentrok dengan RepRof sehingga Anda harus milih kalau mau psikometrik yang dijalankan, psikometrik yang di checklist, kemudian yang RepRof-nya di uncheck. Ya, nah maka yang jalan hanya yang psikometrik saja. Ya. Itu Pak Nur. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, berarti saya cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan. Ya, Pak. Penasaran mungkin Pak, Excel yang tadi latihan mungkin bisa di-share. Gitu. Oke, nanti saya share di mana ya? Di sini atau nanti di grup? Mangga terserah Pak Windy aja Pak. Ya, Oke, siap. Penasaran aja Pak. Ya. Makasih Pak. Nanti saya coba buatkan ya. Saya share di folder yang saya share yang saya share linknya saja. Yang kemarin atau yang tadi. Baik, Fatan ada pertanyaan? Usul dikit boleh Pak? Boleh, silakan. Silakan Pak Nur. Pak Nur. Ya, mohon izin usul dikit Pak. Silakan. Mungkin masukan aja sih. Jadi sebetulnya acara seperti ini itu bisa dibuat dalam format seperti webinar gitu ya. Ya. Bisa melibatkan teman-teman dari refrigerasi dari politeknik yang lain. Oke. Itu bisa menjadi salah satu pengabdian kepada masyarakat, Pak. Iya. Jadi lumayan lah bisa untuk Ya aja. Kalau gitu saya tantang nih, mudah-mudahan ada perwakilan dari himpunan gitu ya. Sok himpunan melaksanakan atau membuat semacam acara gitu ya. Ini usulnya Pak Nur bagus sekali gitu. Jadi kalau himpunan melaksanakan kontak, kan ada yang namanya gabungan atau forum ya, forum komunikasi FKMR atau apa? Hah? FKMR Pak. Nah itu dia. Jadi Anda undang di situ, Anda lakukan acara seperti ini, kita sharing saja. Sebetulnya kita bisa lakukan banyak loh ya. Jadi cuma kalau dosen yang bergerak kayaknya kurang dia harus ngontak ini, nyiapin bahan dan sebagainya. Kayaknya bagusnya adalah kalau ini inisiasinya adalah dari himpunan. Jadi himpunan silahkan membuka, kemudian mengadakan acara webinar atau apapun itu. Kalau masalah link bisa diupayakan gitu ya. Saya kira beberapa dosen ada yang berlangganan Zoom gitu ya. Saya termasuk yang berlangganan Zoom. Atau kalau misalkan menggunakan Zoom yang ada di
PD1 juga bisa kalau diizinkan pinjam gitu ya. Kemudian Anda bisa juga ya seberapa banyak pesertanya kan tentu saja Zoom tadi, atau menggunakan misalkan Google Meet dan sebagainya ya. Jadi sangat terbuka untuk bisa sama-sama belajar. Intinya ada beberapa persyaratan yang barangkali memang harus dipenuhi. Seperti yang sekarang misalkan saya mencoba mensyaratkan Anda minimal punya laptop lah gitu ya, laptop yang ada yaitu yang bisa diinstal oleh Reprof. Ya mudah-mudahan dengan begitu langsung bisa praktek gitu ya, kegiatannya bukan hanya satu arah gitu ya, tapi bisa langsung dipraktekkan bersama-sama. Nuhun Pak Nur atas sarannya ya. Oke, Rasya, saya kira kalau Anda sebagai anggota himpunan bisa juga tuh dibuatkan acara seperti ini ya. Ya Pak. Baik, ada lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari semuanya. Ya, kita tutup. Mudah-mudahan sekali lagi dengan acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya dari semuanya. Saya tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Banyak Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama ya.